Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ide Usaha 2000. Memahami karakteristik dari sebuah modul, ingin difungsikan kemana, mau diberi beban apa, input tegangannya berapa, arus dan dayanya terpakai berapa. Semahal apapun sebuah modul, jika penggunaannya salah, maka bisa dipastikan modul tersebut tidak akan maksimal. Seperti modul yang akan kita bahas kali ini. Ini adalah modul XL6009. Bentuk fisik dari modul ini, di sini terdapat satu buah IC XL6009. Kemudian ada beberapa buah kapasitor ya. Di sini terdapat satu buah dioda, satu buah induktor, dan ini terdapat satu buah potensiometer berukuran 10 kilo. Di bagian belakang bisa dilihat ya, terdapat tulisan DC to DC XL6009. Terdapat panah yang menunjukkan di sini bagian input dan di sini bagian outputnya. Nah, untuk polaritasnya juga sudah ditulis jelas ya, jadi jangan sampai terbalik, karena jika terbalik memberi tegangan input bisa dipastikan modul ini akan rusak. Modul ini memiliki beberapa kekurangan yang harus kita pahami agar penggunaannya aman dan tidak merusak komponen lainnya. Modul ini tidak cocok menaikkan tegangan 3,7 volt dari baterai apapun jenisnya. Nanti akan saya tunjukkan kenapa modul ini tidak cocok menaikkan tegangan baterai 3,7 volt. Kemudian kita akan menguji modul ini dengan memberi beberapa beban ya, beberapa jenis beban untuk mengetahui karakteristik dari modul ini. Masuk ke spesifikasi dari modul XL6009. Tegangan input 3,5 sampai dengan 18 volt DC. Kemudian tegangan outputnya 4 sampai 24 volt DC. Dapat kita sesuaikan dengan memutar potensiometer searah jarum jam ya. Namun tidak semua modul seperti ini untuk menaikkan tegangan memutarnya searah jarum jamnya. Ada juga yang terbalik, tergantung dari pabrikan modul ini. Arus input maksimum 4 ampere, di atas 2 ampere ya, dianjurkan menggunakan heatsink dengan efisiensi 94%. Dengan menambahkan pendingin yang baik dapat meningkatkan efisiensi arus outputnya. Kemudian tegangan output tidak boleh 3 kali lebih besar dari tegangan input. Yang terakhir, modul ini tidak dapat digunakan sebagai regulator step down ya. Oke, kita masuk ke pengujian dari modul ini. Oke, bisa dilihat ya sob, dari tegangan input 5 volt, outputnya sekitar 20 volt ya. Sepertinya modul ini sudah disetting oleh pabriknya. Kemudian akan kita turunkan di tegangan 12 volt ya. Pertanyaan yang umum ditanyakan ya untuk pengguna modul seperti ini. Saat tegangan outputnya kita setting di tegangan tertentu, kemudian untuk tegangan inputnya kita ubah-ubah ya. Kita ibaratkan jika tegangan inputnya tidak stabil, apakah tegangan outputnya ikut berubah-ubah ataukah tetap ya di tegangan yang sudah kita setting. Bisa dilihat ya, untuk tegangan outputnya tetap stabil di tegangan 12 volt sekalipun tegangan inputnya kita rubah-rubah. Kemudian
akan saya jelaskan ya, kenapa modul ini tidak cocok menaikkan tegangan 3,7 volt dari baterai. Nah, di sini kita setting untuk tegangannya di 3,7 volt. Kemudian saat sebuah baterai drop atau menurun ya untuk tegangannya, maka akan kita lihat hasilnya. Hanya turun 3,7 volt ke 3,3 volt. Bisa dilihat untuk tegangan outputnya mencapai 47,8 volt ya. Itulah kenapa modul ini tidak cocok menaikkan tegangan 3,7 volt dari baterai ya. Di sini kita menggunakan tegangan 5 volt untuk inputnya. Kemudian untuk arusnya kita menggunakan adaptor sebesar 2 ampere ya. Oke, bisa dilihat ya. Tidak terjadi drop tegangan dari tegangan input 5 volt 2 ampere. Kita naikkan ke tegangan 12 volt untuk menyalakan sebuah lampu LED. Ternyata tidak drop ya. Kemudian akan saya tambah lagi untuk bebannya. Bisa dilihat ya. Ini untuk bebannya sekitar 800 mA ya. Namun di sini sudah terjadi drop tegangan. Yang tadinya di 12 volt sekarang turun hingga 8,5 volt ya. Nah, sekarang akan kita naikkan untuk tegangan inputnya di 8 volt. Dengan tegangan output masih 12 volt ya. Akan kita beri beban lagi. Apakah tegangan outputnya akan mengalami drop ya. Nah, sekarang arusnya mencapai di 1,3, hampir 1,5 ampere ya. Dari tegangan input 8 volt 2 ampere. Akan kita biarkan hingga beberapa saat ya. Apakah terjadi panas pada bagian IC-nya. Nah, kesimpulan yang saya dapat ya, dari tegangan 5 volt, modul ini hanya bisa mengantarkan arus sekitar 700 hingga 800 milivolt ya, miliampere maksud saya. Nah, kemudian dari input tegangan 8 volt 2 ampere, barulah ya modul ini bisa mengantarkan arus hingga 2 ampere lebih, 2 ampere. Di pengujian tadi kita menggunakan arus sekitar 1,8 hingga 1,7 ampere ya. Dan suhu dari modul ini tetap stabil ya, masih dingin. Karena memang daya arus yang kita gunakan belum mencapai batas maksimal dari modul ini ya. Nah, dari berbagai skenario percobaan yang sudah saya lakukan ya, karena saya tidak mempunyai sebuah adapter 4 ampere, di sini saya hanya menggunakan input 2 ampere ya. Dan arus yang bisa dihantarkan dari tegangan input 5 volt dan outputnya kita setting di 12 volt, maka arus yang bisa diantarkan 1,8 ampere ya, atau setara dengan 1800 mA. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan dan kritik silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.